Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan yang ke-7 dari pembacaan buku Daras Fikih ini, saya sudah menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan muftarat yang pertama, yaitu makan dan minum. Sekarang kita masuk kepada halaman 321. Kita akan menjelaskan tentang muftarat yang kedua, yaitu seputar masalah jima atau bersetubuh. 1. Bersetubuh akan dapat membatalkan puasa meskipun dari persetubuhan ini tidak keluar mani. Yang namanya idkhalul hasyabah, memasukkan kelamin, jelas membatalkan puasa sekalipun tidak keluar sperma. 2. Bila seseorang lupa bahwa dirinya tengah berpuasa sehingga ia melakukan persetubuhan, maka puasanya tidak dianggap batal, tidak dihukumi batal. Kenapa? Karena dia lupa, tidak sadar. Tetapi begitu dia teringat bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia harus segera keluar dari persetubuhannya tersebut. Tidak harus menghentikan persetubuhannya tersebut. Dan jika tidak demikian, maka puasanya menjadi batal. Artinya jika sudah sadar kalau dia sedang berpuasa, dia teruskan juga, maka puasanya batal, bahkan terkena kafarah, membatalkan puasa dengan sengaja. Kemudian kita masuk kepada penjelasan muftirat yang ketiga, yaitu istimna atau onani atau masturbasi, pada halaman 322. 3 dari muftirat adalah istimna, yakni onani atau masturbasi. 1. Jika pelaku puasa sengaja melakukan sesuatu sehingga mengeluarkan mani atau sperma, maka puasanya menjadi batal. Dengan kata lain, bahwa melakukan sesuatu yang menyebabkan mengeluarkan air mani dari kemaluannya dengan cara apapun, dengan cara menggunakan tangan atau melihat film-film yang tidak baik atau majalah atau yang lainnya, maka puasa menjadi batal. Yang kedua, ihtilam atau keluarnya mani dalam keadaan tidur pada siang hari tidak dianggap dan tidak dihukumi membatalkan puasa. Ya, jelas ihtilam, keluar sperma ketika tidur karena mimpi, puasa tidak menjadi batal. Jika pelaku puasa mengetahui bila tidur pada siang hari akan dapat menyebabkan terjadinya ihtilam bagi dirinya, ini akan mengalami ihtilam, tidak ada kewajiban pula baginya untuk menghindari tidur. Misalnya seseorang ketika tidur siang, dia terbiasa mengalami ihtilam, itu tidur, mimpi, kemudian keluar sperma. Sekalipun kebiasaan seperti itu, maka dia tidak perlu menghindari untuk tidak tidur siang. Dia tetap boleh tidur siang. Nanti kalau ihtilam, maka puasanya tidak batal. Yang ketiga, bila pelaku puasa terbangun dari tidur dalam keadaan mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mencegah atau menahannya. Artinya ketika seseorang bangun dari tidur
atau dia terjaga, dia terasa ingin mengeluarkan sperma, begitu. Maka pada kondisi seperti itu dia tidak diwajibkan untuk menahan spermanya. Artinya ketika spermanya keluar maka tidak batal puasanya. Kemudian muftarat yang keempat adalah berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para imam ma'sum alaihi wasallam berdasarkan ihtiyat wajib atau ihtiyat wujubi. Perlu dipahami setahu saya bahwa istilah ini, istilah ihtiyat wajib atau ihtiyat wujubi terdapat di fikih Ahlul Bait atau fikih Syiah Imamiyah. Selama saya mengikuti mazhab Ahli Sunnah sejak kecil sampai menjelang tua, saya tidak pernah mendengar ihtiyat wujubi atau ihtiyat mustahab di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengenai penjelasan berbohong ini, yang pertama, berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para imam ma'sum alaihi wasallam berdasarkan ihtiyat wajib atau ihtiyat wujubi akan menyebabkan batalnya puasa. Meskipun setelah itu dia bertobat dan mengatakan bahwa dia telah berbohong. Ini salah satu keistimewaan dan kelebihan mazhab Ahlul Bait atau mazhab Syiah Imamiyah yang mengatakan bahwa berbohong atas nama Allah, atas nama Rasul dan para ma'sumin adalah batal puasanya, yang tidak ada dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini cukup penting untuk kita pahami dengan baik. Hanya seseorang sengaja mengatakan bahwa ada informasi dari Imam Ma'sum, dari Imam Ali misalnya, atau dari Rasulullah, kemudian ternyata dia sengaja berbohong, itu informasi tidak ada. Dia mengatasnamakan Rasul atau Ahlul Bait Imam Ma'sum, maka puasanya batal, di samping dia tentu berdosa. Kalaupun setelah itu dia bertaubat, maka taubatnya tidak bisa tidak membatalkan puasa, tetap puasanya batal sekalipun dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah isma, masalah ma'sum tentang Ahlul Bait ini pun salah satu kelebihan mazhab Ahlul Bait, mazhab Syiah Imamiyah yang tidak dimiliki oleh mazhab Ahli Sunnah. Tentang isma, tentang ma'sum sangat luas, sangat mendalam, yang dibahas dalam bab akidah, ya. Jika ada ikhwan kita Ahli Sunnah ingin membahasnya, maka perlu membaca kitab-kitab akidah Ahlul Bait atau Syiah Imamiyah sehingga bisa paham dengan baik dan tidak salah paham tentang makna ismah atau makna ma'sum yang merupakan buah dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ismah atau ma'sum itu buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menukilkan hadis yang tercantum di dalam kitab-kitab dan seseorang tidak mengetahuinya bahwa hal itu merupakan kebohongan tidaklah bermasalah. Ini tidak membatalkan puasa. Meskipun berdasarkan ihtiyat mustahab, hendaknya dia menukilkannya dengan menisbatkan pada kitab-kitab tersebut. Jadi ketika kita menukil suatu hadis riwayat dari kitab, maka hendaklah sebutkan nama kitabnya dan sebutkan siapa perawi hadisnya sehingga bisa selamat, tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam beribadah puasa. Inilah salah satu kelebihan mazhab Ahlul Bait yang begitu memperhatikan tentang kesucian dan kedudukan Rasulullah, para imam ma'sum Ahlul Bait alaihissalam, yaitu yang 12 orang imam. Ya, ketika disebut Ahlul Bait tentu saja itu orang-orang yang mulia, orang yang khusus. Karena dzurriyyah atau habaib bukan termasuk Ahlul Bait dengan istilah khusus. Ya. Dan mereka itu ma'sum, mencapai ismah yang sangat luar biasa sebagaimana tercantum di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keismahan dan kemaksuman mereka itu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti fatwa-fatwa
dan wejangan-wejangan atau ajaran-ajaran yang mereka sampaikan dari para ulama kepada kita semuanya insyaallah. Karena sudah jelas bahwa ketika antum atau siapa pun ditanya pada masa Rasulullah siapa yang paling alim adalah Rasulullah tentunya. Dan ketika antum ditanya atau siapa pun ditanya tentang siapa yang paling alim dan memiliki sifat-sifat sempurna setelah Rasulullah, maka tidak seorang pun kecuali adalah Ahlul Bait yang sempurna, yang paling alim, paling berani, paling zuhud, dan semua sifat sempurna yang ada pada Rasulullah melekat pada Ahlul Bait dan tidak ada pada selain Ahlul Bait, sehingga mereka menjadi aula, menjadi utama untuk menjadi pemimpin sebagaimana Rasulullah telah jelaskan dalam hadis-hadisnya yang mutawatir. Mereka adalah Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Sajjad, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, dan seterusnya sampai ke Imam Mahdi al-Muntazir ajalallahu farajahu syarif. Sampai di situ dulu perjumpaan kita pada pertemuan yang ke-8 ini. Insyaallah pada pertemuan yang ke-9 kita akan menjelaskan tentang muftarat yang kelima insyaallah. Sekian, mohon maaf dan mohon didoakan selalu. Saya dan keluarga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.